Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan anugerah, bukan hanya kami boleh datang mendengar firman-Mu, tapi kami juga boleh saling mengenal satu sama lain, kami boleh mempunyai saudara seiman, kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kiranya Engkau memberikan teguran-Mu, dorongan-Mu, hiburan-Mu ya Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Tuhan berkarya di dalam setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-8 ya, 8 sampai ke-13. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, kita sudah membahas tentang Firaun mengeraskan hati ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun di kesempatan yang lalu. Nah, di sebagai review pada waktu itu saya membahas tentang bagaimana para pembaca awal ketika mendengar Tuhan mengeraskan hati Firaun, mereka tidak langsung bergumul tentang pergumulan klasik pada zaman ini tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Tidak gitu ya. Mereka justru melihatnya sebagai satu good news, satu kabar baik. Karena pertanyaan yang mereka tanyakan pada waktu itu adalah, kalau Tuhan berdaulat, kenapa kesannya yang berdaulat itu Firaun? Kenapa kalau Tuhan berdaulat dia seakan-akan tidak ada, tidak hadir dan kami diperbudak? Maka ketika dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu adalah hati Firaun ada di tangan Allah. Dan itu menjadi penghiburan bahwa ada Tuhan yang lebih berdaulat, ada Yahweh yang lebih berdaulat di atas Firaun yang mereka kenal sebagai diktator paling utama pada saat itu. Maka kedaulatan Tuhan waktu itu bukan ditabrakan dengan kehendak bebas manusia, tapi ditabrakannya dengan kedaulatan Firaun. Dan fokus hari ini kita akan melihat bukan dari sudut pandang mereka, orang Israel yang diperbudak, tapi saya ingin membahas dari sudut pandang Firaun sendiri. Bahwa ketika dikatakan Firaun mengeraskan hati atau Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun akan berkata, iya saya yang mengeraskan hati kok. Saya yang dengan kehendak bebas saya yang mengeraskan hati gitu. Kalau pertanyaan tentang siapakah Tuhan, maka Firaun akan berkata saya, begitu ya, aku yang berdaulat gitu. Tetapi di sini Musa dan Harun berkata tidak. Yahweh yang berdaulat. Maka poin pertama yang kita akan bahas hari ini adalah Firaun mengeraskan hati, dan kita juga sama seperti Firaun juga kerap mengeraskan hati. Tapi terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang bagaimana kita ternyata sangat mirip loh dengan Firaun yang suka mengeraskan hati, kita mau terlebih dahulu bahas tentang Firaun ya. Firaun kita sudah tahu ya, dia menindas Israel dengan keras, dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Dan dari perkataannya sendiri dia sudah benar-benar menyatakan ya, aku tidak kenal Yahweh dan aku tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi seperti yang diminta oleh Yahweh. I will not obey him and I do not know him. Itu perkataan daripada Firaun kepada Yahweh, kepada Musa dan Harun sebagai utusannya. Jadi dari perspektif Firaun ya, dia akan berkata, saya yang berdaulat kok. Enggak ada yang menggerakkan saya gitu. Tuhan mengeraskan hati saya, enggak. Saya yang mengeraskan hati saya sendiri begitu. Saya dengan kehendak bebas saya yang memilih untuk mengeraskan hati. Saya yang memilih untuk tidak mau membebaskan gitu. Dan itu yang namanya true sovereign, saudara. Itu yang namanya diktator, itu punya kedaulatan mutlak ya. Dia tidak suka ada
tantangan, ada oposisi. Bahkan dia tidak suka ada orang berkata ada greater power di atas dia. Satu hari ada survei yang mengatakan kepada satu ruangan penuh dengan orang dan berkata, si pemimpin hari itu berkata, oke, kita akan membagi hadirin menjadi 2 kelompok di sini ya, di persekutuan suami istri gitu. Siapa golongan yang suami takut istri, semua kumpul ke kiri. Dan yang tidak takut istri kumpul ke kanan. Dan ruangan itu penuh, tiba-tiba semua bergerak ke sebelah kiri, saudara. Semua pria-pria ya bergerak ke sebelah kiri. Lalu pemimpin bilang, loh kok semua ke kiri nih, nggak ada yang ke kanan. Lalu tiba-tiba ada satu orang ya berjalan dengan tegap berdiri ke kanan. Wah, ada pengharapan, ada satu orang yang tidak takut istri. Lalu mari kita interview. Bapak, kenapa Bapak hari ini, kenapa Bapak satu-satunya berdiri di sini? Si Bapak ketika diinterview dia menjawab, saya juga nggak tahu, tadi istri saya suruh saya ke sini. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya saudara, waktu kita ketawa begitu ya saudara, kan kita menertawakan yang seharusnya tidak terjadi demikian. Tetapi itu ya saudara ya, orang tua yang takut anak, bos yang takut dengan bawahan, dan semuanya itu tidak seharusnya terjadi. Tapi itu yang terjadi, bahwa ada Firaun yang seharusnya taat sama Tuhan, tapi dia tidak taat sama Tuhan. Dan kita lihat di sini ya, waktu Firaun berkata ya, saya kok yang mengeraskan hati, tidak ada paksaan. Dia tidak akan berkata ada satu orang yang menyuruh dia untuk menolak Tuhan, enggak saudara. Dia akan berkata, saya yang mengambil keputusan. Saya adalah keputusan terakhir gitu. Enggak ada yang mempengaruhi saya. Enggak ada yang menyuruh saya gitu. Dan itu saudara. Dan kita akan melihat itulah hati orang berdosa ya. Hati orang berdosa itu tidak mau mengaku ada Tuhan di atas mereka. Ada Tuhan yang berdaulat di atas hati orang berdosa. Mereka akan melihat mereka itu sebagai titik akhir. Sebagai the final one. Ada satu teman ya, yang dulunya bukan orang Kristen lalu jadi orang Kristen. Jadi dia satu-satunya yang menjadi Kristen di keluarga tersebut gitu. Dan dia mulai mengambil praktek-praktek atau habit orang Kristen ya. Ya sebelum makan dia berdoa begitu. Lalu mamanya yang belum bertobat, mamanya yang belum jadi Kristen dan dengar, kamu doa itu ngapain sih sebelum makan? Oh ya saya berterima kasih untuk Tuhan yang menyediakan makan gitu. Terus mamanya habis itu ya berikutnya nyeletuk ya setiap kali dia doa makan, yang beli sayur di pasar gua, yang potong ayam gua, yang masak sayurannya gua, terima kasihnya ke Tuhan. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan tidak suka memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena mereka berpikir mereka lah yang melakukan segala sesuatu. All my achievement adalah my hard work. Segala kerja kerasku, segala prestasiku, segala pencapaianku adalah ya bukan dari Tuhan. Saya yang kerja keras, saya yang mengusahakan. Saya gitu ya. Dan itu yang terjadi di dalam kisahnya Nebukadnezar ya. Coba kita baca dari Daniel pasal yang keempat saudara. Daniel pasal yang keempat, kita akan melihat exactly ini yang terjadi saudara. Jadi satu hari Nebukadnezar punya mimpi. Lalu ada mimpi yang itu, mimpi empat binatang. Lalu kemudian kita langsung aja ya di sini ya. Dari kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda itu. Lalu kita langsung ke pasal yang keempat. Berikutnya dari ayat yang ke 28 ya. Saya bacakan demikian. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu.
Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita lihat ya saudara, dia sudah dikasih satu mimpi untuk menyatakan bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dari segala kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan Babel, Media Persia, nanti juga Romawi. Dan ada Allah yang mengatasi semua tersebut. Tapi lewat 12 bulan, 1 tahun kemudian dia udah lupa semuanya itu. Dan ketika dia melihat kemegahan Babel dan dia berkata, bukankah ini kerajaanku, ini kemuliaanku, kehebatanku. Ku bangun menjadi kota kerajaan tersebut. Dan kita percaya kota Babel saat itu benar-benar kota yang sangat megah ya. Dikatakan salah satu keajaiban dunia kuno. Jadi memang ada modal untuk dia bermegah. Tapi dia melihat, dia sudah diperingatkan, tapi dia tetap melihat ini bukan sebagai anugerah Tuhan, tapi sebagai self-achievement-nya dia. Di dalam doksologi setiap kali kita tadi doa Bapa kami, kan kita tutup dengan karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu kan ya, kita sudah minta segala hal dan kita menutup dengan doksologi mengembalikan segala kemuliaan, segala kuasa kerajaan kembali kepada Tuhan. Tapi Nebukadnezar intinya menutup doanya dengan karena akulah empunya kerajaan, akulah empunya kuasa, akulah empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan bilang, oh begitu ya, oke. Sekarang kamu bukan lagi raja, kamu sekarang makan seperti lembu dan kerajaan akan beralih daripadamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengaku bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan. Jadi kita lihat nanti di ayat 37 ya, dikatakan demikian. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi dia sendiri sadar saudara ketika akal budinya kembali ya, dia merendahkan diri dan Tuhan pulihkan kerajaannya. Jadi dia harus belajar the hard way untuk orang yang merasa segala sesuatu adalah kepunyaannya, hasil usahanya. Dia harus belajar the hard way tentang ayat without the Lord build the house we labor in vain. Tanpa anugerah Tuhan kita akan sia-sia mengerjakan segala sesuatu. Dan ini si Nebukadnezar diberikan kesempatan untuk bertobat dan dia bertobat. Tapi pasal selanjutnya berdampingan ya saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 4 dan pasal 5 ada 2 raja. Dua-duanya diperingatkan Tuhan, tapi punya 2 respon yang berbeda. Nebukadnezar bertobat, pasal ke-5 kita akan membaca Raja Belshazzar yang tidak bertobat. Tidak ada kesempatan bertobat bahkan. Saya membacakan dari pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-5 ya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dan mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi dan kayu dan batu. Pada waktu itu jugalah tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat. Lalu singkat ceritanya adalah sang raja berusaha panggil orang-orang pintar untuk menafsirkan ini maksudnya apa gini. Dan gak ada yang bisa saudara. Sama seperti di mimpinya Nebukadnezar ya. Gak ada yang bisa menafsirkan kecuali Daniel. Lalu mereka teringat, oh ada dulu di zaman papamu itu ya, ada satu orang yang sangat berbijaksana yang gak ada yang bisa menafsirkan mimpi sama seperti dia. Papamu aja juga mengakui hanya Daniel nih yang bisa. Oke, cepat panggil Daniel. Daniel yang sudah tua itu ya dipanggil. Lalu Daniel datang dan disuruh menafsirkan maksudnya apa ini. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-22 secara singkat langsung ya.
dia berbicara, kamu sudah tahu loh papamu begini-begini ditegur, tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat mendengar, melihat, mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku itu. Lalu dikatakan kemudian Daniel menafsirkan ya, mene-mene tekel ufarsim. Lalu dikatakan kamu sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Dan pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar raja orang Kasdim tersebut. Ini kita bisa lihat, ini dua raja yang sama-sama dapat peringatan. Tetapi Belsyazar tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Karena dia sudah tahu apa yang dilakukan papanya, dia sudah tahu apa yang terjadi, dia sudah tahu, dia mungkin sudah pernah kasih makan papanya ini ya, rumput atau yang lain gitu. Dan dia tidak juga bertobat, dia tetap melakukan hal yang sama. Jadi malam itu juga terbunuhlah Belsyazar. Jadi Firaun, kalau kita sekarang kembali kepada Firaun saudara, ini kan diktator-diktator ya, raja-raja besar ya, Nebukadnezar, Belsyazar. Sekarang juga kita kembali kepada Firaun. Firaun mempunyai banyak kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan. Bukti-bukti mujizat Tuhan. Bahkan lebih dari 10 kali, nanti 10 tulah. Tapi dia tidak merendahkan hati dan tidak bertobat dan terus mengeraskan hati. Maka satu saat Firaun juga akan mengalami nasib yang sama seperti Belsyazar ya, yang tidak kunjung bertobat. Oke saudara, kalau kita sudah bahas tentang raja-raja tersebut, nggak ada dari kita kan ya, yang punya kuasa besar seperti Firaun, Nebukadnezar, Belsyazar gitu ya. Dan kita mungkin jauh berbeda ya. Kita nggak punya empire, nggak punya kerajaan, perusahaan aja juga nggak punya gitu ya. Mungkin buat orang yang masih bekerja gitu, kita masih belum lulus kuliah bahkan. Tapi kita semua punya satu kesamaan dengan mereka semua, dengan mereka bertiga. Apa itu saudara kesamaannya? Kesamaannya adalah kita sama-sama punya hati yang rentan untuk menjadi keras seperti mereka. Kita punya hati yang keras seperti mereka. Kita memang bisa melihat, ini ya saudara, namanya dosa itu ketidaktaatan. Tapi kita ingin lihat natur dosa yang lebih mendalam lagi, itu bukan cuma sekedar kita melanggar perintah Tuhan, kaitannya dosa dengan hukum Allah, bahwa kita melanggar, kita berdosa. Bukan, kalau ini kita pengen langsung kaitkan dengan pribadinya Tuhan. Bukan hanya hukum Allah, tapi pribadi Allah sendiri. Yaitu apa? Kita menolak pribadi Allah. Kita tidak mau Allah sebagai raja, kita mau diri kita yang menjadi raja. Jadi dosa kita itu by nature paling mendalam itu tentang apa saudara? Yang lebih mendalam dari sekedar ketidaktaatan. Yaitu adalah, yang lebih dalam lagi adalah tentang kingdom building. Kita mendirikan kerajaan bagi diri kita sendiri. Kita mau menjadi raja bagi hidup kita. Kita tidak suka mentaati Tuhan di atas kita. Kita mau jadi yang paling tinggi. Kita mau yang duduk di tahta. Kita mau kita yang menentukan segala sesuatu bagi diri kita. Jadi itu ya saudara, kingdom building itu natur dari dosa yang paling dalam, yang baru nanti terekspresi di dalam rebellion, pemberontakan. Saudara, kita dengar kalau kata pemberontakan, kemarin baru lewat kayak 30 SPKI gitu ya. Bagaimana ada upaya kudeta. Sekarang kita agak rancu di dalam sejarah. Tapi setiap pemberontakan yang kita bisa lihat ya, baik di dalam sejarah Indonesia maupun sejarah bangsa-bangsa yang lain. Misalnya OPM, misalnya juga GAM gitu. Kenapa mereka mau memberontak sih dari NKRI saudara? Karena mereka tidak setuju dengan Pancasila misalnya. Mereka tidak setuju dengan dasar negara. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai bagian dari NKRI. Jadi saudara ya, kita itu ya bisa meninggalkan Tuhan. Pertama-tama itu mulai dari kita itu tidak melihat diri kita itu bagian dari kerajaan Allah lagi. Kita tidak mau mengakui Tuhan itu sebagai
raja kita. Seperti ya mereka tidak mau mengakui Presiden RI sebagai pemimpin mereka gitu. Maka mereka berusaha memberontak, mendirikan gerakan-gerakan separatis dan yang lain. Tetapi ini kan ya saudara, kita semua dari kita itu punya kecenderungan untuk rebel terhadap Tuhan karena ada hal-hal yang kita tidak cocok dengan Tuhan dan kita tidak sudi untuk taat sama Tuhan. Kita pengen agenda kita yang terjadi. Kita pengen ya agenda kita yang goal dibandingkan agenda Tuhan. Maka setiap dari kita itu dosanya sama saudara. Dosanya adalah menjadikan diri kita raja kecil bagi hidup kita. Kita nggak punya kerajaan besar, tapi kita punya kerajaan di dalam hati kita masing-masing yang kecil-kecil yang bertentangan dengan kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka itu ya saudara, poin pertama itu mau menyatakan dosa dari Firaun adalah dia membangun kerajaan yang melawan kerajaan Allah dan kita semua sangat mirip dengan Firaun di dalam natur dosa kita. Dan yang kedua saudara, poin kedua yang kita mau bahas hari ini adalah Tuhan melawan kekerasan hati Firaun dan Tuhan juga melawan kekerasan hati kita. Dan makanya perlawanan akan mulai, the battle begins gitu ya. Ada perlawanan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Ada kerajaan gelap dengan kerajaan terang. Maka ini yang ditampilkan di dalam Keluaran 7 ketika ada pertarungan antara the battle of the serpents, ular tadi ya gitu ya. By the way, sebelum kita mulai bahas tentang pertarungan tadi ular lawan ular tadi begitu ya. Tanda yang diberikan kan tongkat menjadi ular ya saudara. Saudara kalau kita bisa sedikit berandai-andai ya. Itu Musa dan Harun sebenarnya punya banyak cara untuk menunjukkan Allah berdaulat kan ya. Bukan hanya tongkat menjadi ular, bisa aja misalnya itu di Mesir kan panas gitu ya. Bisa aja turun salju gitu. Wih luar biasa hebat ada salju turun di Mesir gitu. Atau misalnya contoh hukuman yang lain di Alkitab itu misalnya Zakaria memberontak terhadap Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, dia menjadi bisu. Firaun jadi bisu kan juga bisa ya. Atau Harun menjentikan jarinya, dan alih-alih sihir jadi kecoa. Itu juga bisa gitu. Banyak hal bisa diperlihatkan tanda-tanda yang lainnya gitu. Tapi kenapa tongkat menjadi ular? Saudara kalau kita teliti bahasa aslinya, ular itu ya, bahasa aslinya di dalam bahasa Ibraninya itu adalah tanim. Tanim atau tanin gitu. Tanim itu muncul di berbagai tempat lainnya dan itu bisa diterjemahkan menjadi berbagai terjemahan gitu, menjadi berbagai hal yang berbeda-beda. Misalnya di Kejadian 1 ayat 21 Tuhan menciptakan lautan dan menaruh sea monster, itu dibilang binatang yang besar ya kalau di dalam sini gitu. Binatang-binatang laut yang besar di dalam Kejadian 1. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai sea monster, di dalam Keluaran sini diterjemahkan sebagai ular. Nanti di dalam Mazmur, di dalam Ayub dan kitab nabi-nabi, saya nggak sengaja nggak memperlihatkan, tapi cukup banyak. Dan di terjemahan Inggris lainnya itu diterjemahkan sebagai naga, dragon, atau ular naga. Ada bahkan komentator yang menerjemahkan sebagai buaya gitu. Jadi ini mana yang kita harus pilih, ini bukan masalah urusan zoologi ya, urusan binatang, tetapi lebih kepada makna di belakang tersebut gitu. Dan saya rasa tepat ya penulis menerjemahkan di Keluaran 7 ini sebagai ular. Karena apa saudara? Ular adalah simbol otoritas Firaun. Dan dengan demikian waktu tongkat menjadi ular, itu langsung serangan langsung kepada kedaulatan Firaun. Coba kita lihat ya saudara di dalam gambar bisa ditampilkan gambar mahkota Firaun itu ada ular ya. Ancient Egyptian Uraeus itu namanya Uraeus ya, topinya Firaun. Itu selalu ada gambar kobra di ininya, di depannya situ ya. Kenapa? Karena orang Mesir itu takut dengan ular. Mereka mempunyai banyak encounter dengan ular, banyak yang mati dipatok ular. Jadi mereka sangat was-was dengan ular dan banyak dari mereka itu bawa jimat ya, bawa jimat untuk melindungi mereka dari ular. Karena mereka kan bercocok tanam gitu, tiba-tiba ada ular muncul. Dan
Sastra Mesir juga berisi berbagai mantra untuk melindungi mereka dari gigitan ular. Jadi mereka mempunyai ketakutan terhadap ular itu hal yang sehari-hari. Kita kan jarang ketemu ular ya, karena kita tinggal di kota. Tapi mereka itu encounter dengan ular itu bisa sehari-hari gitu ya. Bisa masuk ke rumah, bisa ketemu di ladang, bisa ketemu di jalan. Jadi mereka takut dengan ular. Dan ini yang dipakai oleh Firaun, ketakutan mereka itu menjadi dasar ya, menjadi dasar karena selain mereka takut, mereka juga menyembah ular gitu ya. Ada gambaran dewa ular Apophis ya yang mempersonifikasikan kejahatan. Jadi sambil takut sambil menyembah. Dan ini sebenarnya sistem penyembahan yang berasal dari setan, dari si jahat itu adalah sistem worship, sistem penyembahan yang berdasarkan fear. Saudara bisa lihat ya di dalam agama-agama tertentu, dewa yang paling banyak disembah adalah dewa yang apa saudara? Dewa yang menakutkan. Dewa yang membawa bencana. Dewa yang harus dibaik-baikin supaya nggak bikin bencana bagi mereka. Jadi mereka menyembah kepada sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan, yang bisa membawa bencana bagi mereka gitu. Dan saudara jangan salah, kalau kita ya saudara di dalam kekristenan, kalau kita hanya menekankan menyembah Tuhan harus dengan ketakutan, kalau enggak kamu dilempar ke dalam neraka dan yang lain. Tanpa dibandingkan atau dipelengkapi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, maka kita jangan-jangan agak mirip dengan sistem penyembahan dunia yang membuat orang menyembah itu dengan menakut-nakuti. Kita enggak saudara ya. Waktu kita berkata the fear of the Lord is the beginning of wisdom, takut akan Tuhan, itu kata takut bukan sebagai takut afraid, tapi takut segan gitu ya. Takut yang didampingi dengan kasih gitu ya. Tuhan yang berdaulat gitu ya, tapi Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang mengasihi. Jadi kita bisa lihat sistem penyembahan kita pertama-tama itu atas dasar kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar kita takut dibuang ke neraka atau takut dihukum oleh Tuhan. Maka yang dilakukan oleh Musa dan Harun ya, ketika Harun melemparkan tongkat itu menjadi ular saudara, itu modern equivalennya ya, mungkin seperti kita kalau di Indonesia konteksnya adalah mungkin Harun mengambil lambang burung Garuda, lalu dibanting ke bawah, lalu dicabutin bulunya satu-satu gitu. Nah itu kan lambang kedaulatan negara ya, burung Garuda gitu. Ular gitu yang ada di mahkotanya Firaun itu dibanting ke lantai dan dikatakan di sini taktik perang Tuhan itu seperti demikian. Saudara, ini kan Tuhan sedang mau melawan kepada Firaun langsung ya. Dan langsungnya lewat apa? Lewat tongkat menjadi ular. Taktiknya itu saudara, kalau kita bisa lihat ya, itu ini saudara. Taktik perangnya Tuhan itu sangat berlawanan dengan taktik perang pada umumnya. Saudara sering nonton film perang gak sih? Kalau film perang kan ada taktik-taktik yang memenangkan perang dengan memanfaatkan titik lemah lawan ya. Misalnya Zhuge gitu ya, pernah menang besar gitu dengan memanfaatkan titik lemah di battle yang kapal itu ya, Redcliffe ya. Nah kapal-kapal tersambung dia pakai api dan api menyebar. Itu jadi titik kelemahannya padahal mereka menang secara jumlah. Tapi ketika harus lawan api sebesar apapun jumlah mereka nggak akan bisa menang akhirnya. Ataupun juga misalnya Alexander the Great itu terkenal gitu ya, yang dari sejarah yang saya baca. Itu dia suka melakukan penyerangan pada waktu malam. Sedangkan musuh-musuhnya itu nggak siap bertarung pada malam. Dan dikatakan ini melawan pakem militer pada saat itu. Pakem militernya adalah mereka bertarung siang-siang gitu. Semua sudah siap baru berantem gitu. Maka Alexander memanfaatkan celah, oke kita serang pada waktu malam ketika mereka nggak siap gitu. Dan Tuhan nggak pakai cara demikian saudara. Tuhan nggak pakai titik lemahnya Firaun. Tuhan serang, Tuhan melawan Firaun dengan titik kekuatannya Mesir. Yaitu siapa? Firaun dan ular. Dan ini yang Tuhan utus untuk melawan klaim otoritas tertinggi di seluruh Mesir. Firaun yang paling ditakuti. Dia gak kirim Achilles, Hercules. Dia kirim Musa dan Harun yang nobody saudara. Yang gak punya kekuatan apa-apa, tapi yang disertai Tuhan.
Dan ini kita bisa dapat practical application ya, bahwa Tuhan kalau dia ingin mendirikan tahtanya di dalam hati kita, saudara, di dalam hati berdosa, dia akan membuat serangan di dalam hati kita langsung kepada sumber kekuatan kita. Ada satu penulis yang menulis demikian. Jika kita mendambakan kekuasaan, Roh Tuhan akan menunjukkan kepada kita betapa lemahnya kita. Jika kita hidup untuk kesenangan, for entertainment, untuk enjoyment, dia akan membuat kita begitu sengsara sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semakin kita tidak bahagia. Jika kita berpikir hidup adalah untuk menghasilkan uang, dia akan mengambil financial security kita. Jadi idol apapun yang kita sembah, Roh Kudus akan menantang langsung head on. Jadi ini yang kita harus lihat juga ya, ketika kita misalnya menginjili, kita harus lihat apa sih menjadi the biggest fortress, the strongest fortress, benteng terkuatnya, lalu kita minta Tuhan kita pakai Injil untuk membongkar benteng-benteng terkuatnya mereka. Lalu dikatakan di sini, ahli-ahli, orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir mereka juga bisa membuat yang demikian dengan ilmu mantra mereka. Saudara, di dalam beberapa komentari Inggris ya, gitu ya, mereka yang sangat was-was dengan supernatural, mereka berusaha menjelaskan, oh ini sebenarnya bukan tongkat jadi ular, tapi itu sebenarnya ular yang terbius dengan cara tertentu, lalu ketika dilempar jadi ular lagi, jadi bangun gitu ularnya gitu ya. Enggak saudara, kita akan lihat di sini ini benar-benar magic gitu ya, bukan magic, benar-benar sihir gitu, benar-benar sesuatu yang ada manifestasi kegelapan terjadi di situ ya, manifestasi real gitu ya, dan bukan sekedar ilusi magic. Saudara sering sekarang di internet banyak kan ya, magic yang dibongkar ilusinya gitu ya, kecepatan tangan ternyata atau tipuan kamera. Ini bukan tipuan kamera saudara, ini benar-benar terjadi. Tapi real show-nya itu bukan tentang tongkat jadi ular saudara. Real show yang ingin ditekankan oleh penulis di sini adalah bukan tongkat jadi ular, tapi ular menelan ular. Jadi fokusnya adalah bagaimana di pertandingan ular, pertandingan Tanim Israel, ular Harun itu sebagai lambang kekuatan Israel akan menelan Mesir. Loh, yang biasa terjadi adalah kerajaan besar caplok yang lemah. Rusia caplok beberapa provinsi dari Ukraine. Itu kan yang terjadi saudara. Tapi ini dikatakan Israel yang akan caplok Mesir. Dan dari semua tanda-tanda mujizat itu, ini menjadi semacam prolog ya saudara, yang betulan nanti akan terjadi ketika Mesir betul-betul ditelan oleh Laut Merah. Ketika mereka berusaha kejar dan mereka akan ditelan oleh Lautan Merah gitu, habis semua. Ini menarik saudara, kalau saudara lihat dari mujizat-mujizat yang terjadi ya, nanti kan ada 10 tulah. Sebelum 10 tulah kan ini dulu ya, ular telan ular, lalu 10 tulah, lalu ada Laut Merah. Jadi ini semacam prolog dan nanti Laut Merah semacam epilog. Dan di tengah-tengahnya 10 tulah. Dan prolog ini itu semacam preview atau foretaste dari epilog yang besar akan terjadi. Mereka betul-betul akan ditelan. Dan ini baru semacam gambaran kecil. Kamu kalau benar-benar masih nggak mau taat ya, kamu akan terjadi itu. Betulan nanti akan terjadi. Tapi kita lihat apa yang setelah dikasih lihat demikian juga Firaun apa resultnya? Firaun mengeraskan hati. Firaun sudah dengar dari Musa. Firaun sudah lihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri. Maka mestinya responnya apa saudara? Mestinya responnya seperti Nebukadnezar ya, mengakui ada Tuhan yang lebih besar. Tapi Firaun tidak sudi saudara. Kenapa saudara? Karena Firaun punya satu penyakit. Sakit apa dia? Sakit hati. Hatinya keras. Hatinya membatu, dikatakan hatinya itu keras, tidak gampang tergerak. Saudara kalau lihat ke luar, saudara bisa melihat ya, kalau ada angin kencang, saudara bisa lihat ada daun-daun bergerak-gerak, saudara bisa lihat bambu bergoyang-goyang, tapi saudara nggak akan lihat ada batu tergerak sedikit pun. Batu ditiup angin keras pun dia tidak tergerak saudara.
ini ya saudara, mengerikan kalau hati kita itu sudah lagi tidak tergerak loh. Kita dengar firman, kalau dulu masih ada perasaan, aduh saya tertegur oleh firman Tuhan. Lama-lama kalau kita terus mengeraskan ya, mau yang khotbah Pak Tong, mau yang khotbah Billy Graham, mau yang khotbah siapapun gitu ya. Hati kita udah gak tergerak sedikit pun. Hati kita itu sudah membatu dikatakan. Dan jangan berpikir orang yang kena musibah itu akan bertobat gitu ya. Memang sih ada orang ya yang mungkin karena musibah diingatkan oleh Tuhan, ditegur, oke, saya datang ke gereja lagi, saya tinggalkan dosa lagi gitu. Tapi tetap ada orang-orang yang sudah ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan beberapa kali pun tetap keras hati. Maka Firaun itu menjadi warning bagi kita. Ada orang-orang yang sudah menyaksikan kedaulatan Tuhan dengan luar biasa, sudah terima firman Tuhan berkali-kali, tapi tetap menolak. Dan padahal kita bisa lihat Firaun tuh mungkin salah satu yang paling banyak melihat mujizat Tuhan ya. Coba saudara bisa lihat, ada gak orang yang lebih banyak melihat mujizat lebih daripada Firaun? Ya mungkin 12 murid, Yesus, atau mungkin Elia atau Elisa. Tapi selain daripada itu enggak banyak orang yang melihat kuasa mujizat Tuhan itu seperti Firaun. Setelah 10 kali pun ya, dia tetap mengeraskan hati saudara. Jadi ini kita bisa lihat ya, sudah minta bukti, Tuhan sudah kerjakan, tetap tidak percaya. Jadi saudara jangan terlalu gampang melihat ada orang yang berkata saya nggak cukup bukti untuk percaya Tuhan. Saya mau lihat bukti lebih banyak baru saya percaya. Pertanyaannya seberapa banyak bukti untuk kamu teryakinkan? How much enough is enough untuk kita akhirnya benar-benar berani beriman? Ada warning yang Tuhan berikan di dalam diri Firaun ya. Yang sudah lihat begitu banyak pun dia tetap tidak convinced. Tetap tidak mau submit. Dan ini yang menjadi akhirnya Van mengembangkan teori apologetik presupposisionalis gitu ya. Yaitu percuma kita debat di dalam level bukti-bukti begitu ya. Mana buktinya Yesus bangkit? Mana buktinya firman Tuhan? Mana buktinya? Lalu dikasih bukti-bukti dari orang Kristen gitu. Oh, kita bisa bantah lagi, lalu dibantah lagi. Akhirnya nggak pernah selesai, saudara. Dan Fatil bilang, kamu jangan main di level bukti di atas, main di level presuposisi dia di bawah. Karena kalau ini tidak dibongkar akarnya, buah-buahnya dipetikin satu persatu pun, akarnya tetap sama. Maka bongkar dulu akar di bawah supaya dia bisa benar-benar mengakui kedaulatan Tuhan. Dan ya itu akhirnya not enough evidence itu kita harus bertanya how much enough is enough. Dan kita percaya Tuhan itu ya mengeraskan hati Firaun. Itu masalahnya daripada Firaun itu bukan urusan intelektual. Bukan urusan sekedar dia perlu lebih banyak bukti gitu ya. Dia lebih perlu diyakinkan dengan pengajaran, dengan firman Tuhan. Bukan saudara, masalahnya daripada Firaun itu bukan intelektual. Masalahnya daripada Firaun adalah spiritual. Hati yang keras. Dia mau dikasih seberapa banyak pun tetap tidak akan terima. Nanti ya saudara di pasal ke-9 kita akan bahas tentang mengeraskan hati dengan predestinasi. Itu akan dikaitkan dengan Roma 9. Lalu kalau misal Tuhan yang mengeraskan kenapa ini ya Firaun bertanggung jawab segala macam. Itu jauh lebih ribet, rumit. Di situ kita akan bahas lebih detail. Tapi ini satu hal saudara, waktu kita bahas predestinasi ya. Predestinasi itu bukan doktrin yang sulit dimengerti, tapi doktrin yang sulit diterima. Kita itu sulit terima doktrin predestinasi atau kedaulatan Tuhan gitu ya. In essence dari predestinasi kan kedaulatan Tuhan ya. Kita bukan sulit ngerti, tapi sulit terima. Kenapa saudara kita sulit terima? Karena itu langsung menyentuh
akar dosa kita, yaitu kita pengen berdaulat dan kita nggak suka Tuhan yang berdaulat. Seakan-akan kita nggak ada kebebasan, seluruhnya ditentukan oleh Tuhan dan kita nggak suka hal itu, saudara. Maka tadi ya saudara, yang menjadi kesulitan bagi Firaun adalah dia tidak mau terima kedaulatan daripada Yahweh. Karena dia merasa dia yang berdaulat dan firman mau sebanyak apapun, mujizat sebanyak apapun, itu seperti pisau yang sampai kepada batu, hanya akan mental. Saudara, pernah oles mentega ke roti kan ya saudara? Kalau butter ya, bukan margarin. Margarin kan selalu lembut ya. Tapi kalau butter itu susah ya, karena keras kan. Harus taruh dulu di suhu ruangan selama sekian waktu, setengah jam atau 1 jam, baru saudara lembut gitu ya, baru bisa dioles gitu. Sama saudara, kalau kita nggak mempersiapkan hati kita untuk diperam di dalam firman Tuhan gitu ya, hati kita tuh seperti butter yang keras gitu ya, yang nggak bisa tembus gitu. Sampai apa? Sampai kita lembut seperti mentega, baru pisau itu gampang masuk gitu. Firman Tuhan tuh bukannya tidak berkuasa. Kenapa di dalam ruangan yang sama ada satu yang tergerak gitu, ada satu yang bertobat, ada satu yang menangis, mengakui dosa-dosanya, ada satu yang sebodoh amat. Mungkin udah liatin jam kapan selesainya, Bapak Pendeta nggak selesai-selesai gitu ya. Udah mikirin hal-hal yang lain. Apa yang membedakan saudara? Firmannya kan sama, satu ya. Yang membedakan satu hati mentega yang keras. Satu hati mentega yang sudah dilembutkan. Yang gampang firman Tuhan masuk untuk tergerak. Di bagian akhir kita melihat ternyata firman Tuhan memang punya double effect yang sama ya. Karena di awal, saudara, di awal pasal ke-7 kita mendapati Musa itu sedang ngomel-ngomel sama Tuhan ya. Aku gak mau lagi Tuhan, gak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Udah jelas-jelas Firaun gak bakal dengar. Jadi sama, di awal Musa yang melawan Tuhan dan Firaun yang melawan Tuhan. Tapi pasal 7 ditutup dengan Musa yang menjadi nabi memberitakan taat kepada perintah Tuhan dengan Firaun yang mengeraskan hati. Kita seakan-akan diberikan 2 model gitu ya, 2 model bagaimana firman yang sama buat Musa dia dilembutkan hatinya, buat Firaun dia semakin dikeraskan hatinya. Dan Musa yang taat ya saudara, dikatakan dia diangkat sebagai Allah bagi Firaun. Itu pasal 7 ayat 1. Aku akan mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Tapi Firaun yang bertindak sebagai Allah, itu justru nanti akan dihancurkan, akan ditundukkan. Seperti prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan ya, yang Alkitab ajarkan, barang siapa yang merendahkan akan ditinggikan, barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Sebagai penutup, saya ingin bahas bahwa perikop ini itu bukan hanya warning bagi kita. Kamu jangan sampai seperti Firaun ya. Betul saudara, memang di dalam perikop Keluaran pasal 7 ini lebih membahas tentang kita harus was-was. Sudah ada warning yang dikasih ya di hadapan kita. Jangan sampai seperti Firaun yang terus mengeraskan hati dan satu saat Tuhan akan buang. Kalau kita terus mengeraskan hati, kita sudah tahu kita salah, kita dengar firman, iya Tuhan, tapi kita keraskan, kita nggak mau berubah. Nanti kita keraskan hati lagi. Akhirnya sampai satu saat firman itu mental. Firman itu nggak lagi masuk ke dalam hati kita. Dan kita membuat rasionalisasi, kita membuat menyalahkan orang lain, dan kita nggak mau berubah, dan kita menjadi keras. Gitu. Ini bukan hanya warning ya, bukan hanya warning supaya kita tidak mengeraskan hati, tapi juga ajakan saudara. Ajakannya di mana Pak? Ajakannya apa? Ya ajakannya adalah bagaimana sih kita bisa supaya tidak keras hati. Bagaimana keras hati itu kan digambarkan sebagai building kingdom ya. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Bagaimana supaya kita tidak mendirikan kerajaan kita. Itu adalah dengan kita sadar rajanya bukan kita. Rajanya adalah Kristus. Ajakan untuk datang kepada the true king. Raja yang bukan hanya sejati, bukan hanya yang true sovereign, berdaulat. Tapi raja yang datang mencari kita. Sebelum kita datang mencari dia sudah terlebih dahulu datang mencari kita. Dan raja ini adalah raja yang melawan segala ekspektasi kita gitu ya. Kita ekspektasinya adalah dia
raja yang penuh kuasa, raja yang akan menghabisi Firaun, raja yang akan menghabisi kaisar, raja yang akan membereskan semua masalah kita. Tapi enggak saudara, dia datang pertama-tama bukan untuk membereskan semua yang kita mau atau yang segala yang kita inginkan, tapi dia pertama-tama datang untuk mengajar kita bagaimana menjadi manusia seharusnya. Yesus datang sebagai apa saudara? Sebagai manusia. Dan dia betul-betul melakukan apa yang seorang manusia sejati lakukan. Yaitu apa? Dia punya power over nature. Dia berkuasa atas alam saudara. Dia berkuasa atas setan. Jadi kalau kita manusia sejati saudara di dalam Kristus, harusnya kita tidak dikuasai oleh setan, tidak dikuasai oleh alam, tidak dikuasai oleh apapun. Dan kita punya power gitu, power yang sejati. Tapi kita juga melihat Tuhan yang powerful ini ya, manusia yang powerful ini, Yesus dari Nazaret ini, dia tidak pernah pakai powernya itu untuk keuntungan pribadinya. Bahkan kita lihat the greatest power yang dia tunjukkan, kalau di game, full powernya itu waktu kapan saudara? Justru waktu dia ditangkap, waktu dia disalibkan, waktu dia itu tidak pakai tangannya untuk menjentik semua musuh-musuhnya lenyap, tapi dengan membiarkan tangannya itu terbuka dan dipakukan. Ketika tangannya malam sebelumnya itu justru terlipat dan berkata, "Not my will, but thy will be done." Ini power yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu power untuk apa? Power untuk melepaskan power. Power untuk berkata, "Tuhan, saya ingin Engkau menjadi raja atas hidup saya, bukan supaya, oh Tuhan Engkau menjadi raja, betul dong, maka penuhi segala yang aku inginkan." Bukan saudara, itu ketika kita bisa berdoa ya, "Tuhan, saya ingin Engkau menjadi yang utama segala yang aku inginkan. Kalau ada kamu, that's the most that I want in my life." Itu yang menjadi satu yang kita paling inginkan. Maka cara Yesus memberantas kerajaan kita adalah supaya kita tidak membangun kerajaan-kerajaan kita, yaitu dengan apa saudara? Dengan dia hancurin istana-istana pasir kita. Saya bawa anak-anak ke pantai, mereka sedang bangun itu ya castle-castle, terus saya lewat keinjak saudara. Salah satu castle-nya, lalu anak itu ngamuk gitu ya, "Papa injek castle, saya udah dibangun susah-susah." "Oh iya nak. Tapi nak, besok papa beliin istana mainan yang megah. Mau gak?" Mau. Gitu kan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan saudara. Dia gak mau kita itu sekedar puas dengan kingdomnya kita. Di dalam hati kita. Menjadi raja atas hidup kita. Dia datang untuk apa saudara? Untuk menghancurkan dengan menggantikan yang lebih baik. Dengan yang lebih glorious. Dengan yang lebih mulia. Dan He comes to be a better king. Karena kita bukan kingnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, minta kekuatan. Karena kami bergumul ya Tuhan. Kami seringkali minta, mohon supaya kehendak kami yang jadi. Kami juga bergumul tentang ketaatan karena kami sulit banget untuk taat kepada Engkau. Karena kami terus melihat kami yang berdaulat. Kami ingin atur keuangan kami ingin atur waktu kami ingin atur agenda kami sendiri. Dan ketika itu bertabrakan dengan agendamu, kami seringkali memilih agenda kami. Kami seringkali memilih untuk mengabaikan apa yang harus kami lakukan seharusnya. Tuhan pimpin untuk kami boleh melihat kerajaan-kerajaan pribadi kami yang kami bangun ini harus kami hentikan dan kami boleh melihat pertama-tama dengan beralih melihat Engkau sebagai raja yang datang mencari kami, yang meninggalkan kerajaannya demi kami, sehingga kami pun juga boleh punya kekuatan untuk meninggalkan kerajaan kami dan beralih kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.